Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai asesmen literasi dan numerasi untuk SMP kelas 7. Baiklah, kita langsung mulai saja. Nomor 1. Sebelum anak-anak membaca teks, sebaiknya dilihat dulu apa yang ditanyakan pada teks berikut. Maksud kalimat seseorang yang memiliki penyakit riwayat jantung sebaiknya tidak berolahraga berat karena sangat rentan dalam teks tersebut adalah. Nah, Anda bisa lihat di sini perintahnya adalah perhatikan teks sehingga bisa langsung mengacu pada yang dicetak tebal ini. Nah, maksud kalimatnya apa ya? Yang kalimat ini kita baca sekali lagi, seseorang yang memiliki penyakit riwayat jantung sebaiknya tidak berolahraga berat karena sangat rentan. Yang A, jika melakukan aktivitas berolahraga, seseorang akan lebih rentan terkena penyakit jantung. Ini tidak relevan ya. Nah, di sini aktivitas olahraga itu tidak membuat orang otomatis menjadi rentan terkena penyakit. Ini enggak. Kemudian yang B, seseorang yang punya riwayat penyakit jantung tidak dianjurkan melakukan olahraga berat. Ini benar ya, karena di sini terkait sama penyakit jantung dan olahraga berat. Nah, kemudian kalau kita B melihat bahwa B ini benar, maka kita pastikan dulu C dan D ini salah, sehingga jawaban kita lebih meyakinkan. Coba kita baca yang C. Jika rentan memiliki penyakit jantung, seseorang harus melakukan aktivitas olahraga. Ini kurang spesifik, tidak disampaikan olahraga yang berat. Selain itu juga penyakit orang yang punya riwayat penyakit jantung sebaiknya juga tetap berolahraga, cuma ini nggak boleh berat. Yang D, seseorang akan lebih rentan memiliki penyakit jantung jika sering melakukan kegiatan olahraga. Ini tidak relevan. Ini nggak pas di sini. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Kemudian sekarang masuk ke nomor 2. Sekali lagi seperti tadi, di sini ada perintah bacalah. Nah, kamu nggak mau teks ini harus kita baca semuanya. Di sini ditanyakan adalah kondisi sosial yang tergambar pada teks tersebut. Mari kita lihat. Pasar tradisional di kota kami merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi yang ramai setiap hari. Pedagang dari berbagai daerah datang untuk menjual beragam barang seperti sayuran, buah-buahan, ikan, dan barang kebutuhan pokok lainnya. Suasana pasar selalu riuh oleh suara tawar-menawar antara pembeli dengan penjual. Meskipun sederhana, pasar ini menjadi tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat, dari penjual yang sebagian besar adalah petani lokal hingga pembeli dari kelas menengah ke bawah. Selain berfungsi sebagai tempat jual beli, pasar juga menjadi ruang sosial bagi masyarakat sekitar. Di sini, interaksi antara pedagang dan pelanggan terjalin akrab. Bahkan banyak yang sudah saling mengenal. Hubungan sosial di pasar tradisional ini sangat kuat, ditandai dengan adanya kerjasama antar pedagang dan saling membantu ketika ada kesulitan. Kehangatan tersebut membuat pasar tradisional tidak hanya berperan sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi di antara warga. Ketertarikan sosial yang kuat inilah yang menjaga keberlangsungan pasar di tengah perkembangan pasar modern. Nah, kita bisa lihat apa yang kondisi sosial yang tergambar dalam teks tersebut. Nah, di sini ada kata ini ada akrab, kemudian hubungan sosialnya ini sangat kuat. Terus di sini juga ada kata kehangatan. Nah, dari kata-kata kunci yang kita tandai tadi, tergambar bahwa kondisinya ini adalah kondisi yang akrab. Nomor 3. Cermati poster berikut. Yang ditanyakan adalah kalimat yang mewakili keseluruhan isi poster. Di sini ada kata keseluruhan, maka bukan hanya sekadar pernyataan salah satu hal saja, tetapi mencakup semuanya. Kita lihat sekilas dulu. Tips belajar efektif di rumah. Di sini ada tetapkan waktu yang tepat untuk belajar dan tentukan juga batas waktu untuk belajar. Kemudian, pilih ruangan yang buat anak nyaman dengan sirkulasi udara yang baik. Hindari belajar di atas tempat tidur karena akan merusak konsentrasi anak. Kenali gangguan yang dapat merusak konsentrasi anak. Beberapa hal yang kerap mengganggu proses belajar di rumah adalah gadget, televisi, mainan, dan lainnya. Kenali cara belajar yang disukai anak. Dengan begitu akan mempermudah anak untuk menangkap apa yang diajarkan.
Jaga komunikasi dengan guru dan jangan sungkan untuk menanyakan teknis yang berkaitan dengan pelajaran yang akan diberikan. Mana nih yang merupakan keseluruhan isi poster? Yang pertama, yang A, belajar efektif dengan menetapkan waktu yang tepat dan menentukan juga batas waktu untuk belajar. Ini satu aspek ya, belum semuanya. Yang B, tips belajar efektif dengan mengenali cara belajar yang disukai anak serta menjaga komunikasi dengan guru. Ini juga baru salah satu bagian saja. Kemudian ada tips belajar yang efektif di rumah dengan menggunakan 5 langkah. Ada kata 5 langkah, sesuai ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan jawaban yang C. Untuk memastikannya, kita lihat dulu yang D. Apakah D ini salah? Kalau salah, berarti jawabannya langsung ketemu yang C. Pilihlah waktu yang membuat anak nyaman dengan sirkulasi udara yang baik. Itu tadi ada di poin 2. Ya, dari poin 2 ya. Kemudian yang menetapkan waktu yang tepatnya dari poin 1. Kemudian komunikasi dengan guru tadi ada di poin 5. Sehingga kita yakin jawabannya yang C. Nomor 4. Yang ditanyakan adalah kalimat fakta. Fakta itu kebalikannya, kalau fakta itu kebalikannya nanti opini. Nah, anak-anak bisa milih mencari yang fakta dulu atau yang opini dulu, mana yang menurut anak-anak lebih mudah. Kalau misalnya biasanya lebih mudah kalau kita mencari opini ya, karena opini ada tanda-tanda yang untuk mengecek mana yang merupakan opini. Kita lihat nomor 1 ini fakta atau opini. Penebangan liar di hutan Sumatera diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem hutan tropis yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati. Ada kata di sini adalah sangat, di sini adalah diprediksi, itu bentuk status fakta, menyebabkan kerusakan sangat penting. Sangat penting, ada kata sangat penting, agak kurang penting, ini menggunakan opini. Jadi yang satu ini jangan dipilih. Poin nomor 2. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 1,6 juta hektar hutan di Sumatera hilang dalam 1 dekade terakhir akibat penebangan liar dan konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Ini sini tidak ada kalimat yang menunjukkan opini ya. Dan sekarang nomor 3. Akibat dari penebangan liar ini diperkirakan, nah kalau ada kata diperkirakan, itu berarti ini maksudnya opini. Ini berarti maksudnya di sini opini. Nah, terus kemudian ada yang keempat, hasil riset membuktikan bahwa penebangan hutan juga berkontribusi terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Karena hasil riset ini fakta ya, ada kata hasil riset, ini fakta, data dari kementerian itu juga fakta, sehingga ini jawabannya yang C ya. Karena yang tiga tadi diperkirakan itu bukan, itu tadi opini. Sekarang nomor 5. Tujuan penulisan indografis tersebut. Jadi, kita tahu bahwa setiap teks atau indografis yang muncul ini pasti mempunyai tujuan tertentu. Nah, di sini apa bisa kita cermati? Kita cermati dulu, kita baca sepintas dulu. Data pribadi yang sebaiknya dijaga. Di sini ada sejumlah data pribadi dan dokumen sebaiknya tidak dibagikan, diperlihatkan, atau diumbar tanpa tujuan khusus. Data pribadi yang harus dilindungi mencakup sejumlah hal. Di sini ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat, nomor induk, kombinasi antar data. Nah, intinya kira-kira kenapa ya? Kok ini ada infografis yang menyampaikan hal ini? Kita lihat dulu di pilihannya. Nomor A. Menginformasikan beberapa jenis data pribadi yang beredar di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu data umum, data khusus, dan data dokumen. Ini bukan untuk menginformasikan ya, ini lebih tidak pas, ini bukan hanya menginformasikan, tapi dia mesti ada tujuan yang lebih dari sekedar informasikan. Yang B, menjelaskan bahwa data pribadi yang terbagi menjadi data umum, data khusus, dan data foto dokumen sangat rawan terhadap tindak kriminal. C, menggambarkan bahwa sejumlah data pribadi sangat rawan terhadap tindak kriminal digital, sehingga sebaiknya perlu kita jaga.
Dan yang D, memberi informasi dan mengajak kita untuk tidak membagikan, memperlihatkan, dan serta mengubah data pribadi kita demi keamanan. Nah, ini paling cepat ya, yang paling tepat ya. Memberikan informasi, tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mengajak kita untuk tidak membagikan, memperlihatkan, serta mengubah data pribadi demi keamanan. Nanti jawabannya yang D. Nomor 6. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks tersebut. Berarti kita nyari satu persatu dari opsi ini mana yang sesuai dengan pernyataan tadi. Kita baca dulu teksnya. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek atau wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Nah, manakah pernyataan yang sesuai dengan teks tersebutnya? A. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh boneka kayu. Ini tidak sesuai ya, wayang wong bukan dengan boneka kayu, tapi dengan orang yang tampil tadi. Wayang golek dibuat dari kulit hewan, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Di sini wayang golek itu dari boneka kayu, bukan dari kulit hewan. Yang C, wayang kulit adalah wayang yang dibuat dengan menggunakan boneka kayu. Tentu saja nggak tepat. Wayang wong atau wayang orang terkenal di wilayah Jawa Tengah. Ini sesuai dengan teks tadi ya yang kita baca. Sekarang nomor 7. Nomor 7, perhatikan kutipan teks berikut. Perhatikannya, ini boleh tidak harus dibaca secara detail keseluruhan, bisa. Di sini pertanyaannya adalah simpulan dari teks tersebut adalah. Nah, hal kita simpulan berarti bukan hanya satu aspek, tapi semua aspek harus terangkum menjadi satu. Nah, lihat dulu. Hewan lumba-lumba terkenal sebagai salah satu makhluk laut yang paling cerdas di dunia. Lumba-lumba tergolong sebagai mamalia yang cerdas. Lumba-lumba dapat menolong manusia. Bila lumba-lumba sudah terlatih, bahkan lingkaran api pun dapat mereka terobos. Singa laut, spesies primata, paus, dan anjing juga termasuk binatang cerdas. Lumba-lumba yang sudah terlatih dapat melakukan berbagai atraksi dan mereka juga dapat berhitung. Tetapi lumba-lumba liar belum dapat melakukan berbagai atraksi. Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang kompleks melalui suara klik, peluit, dan gerakan tubuh. Lumba-lumba juga mampu bekerja sama dalam kelompok untuk berburu makanan dan melindungi diri dari predator. Selain itu, hewan ini memiliki kesadaran diri yang tinggi, terbukti dari kemampuan mereka mengenali bayangan diri sendiri di cermin, sesuatu yang hanya dimiliki oleh beberapa spesies hewan lain. Lumba-lumba memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsang yang dinamakan sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan lumba-lumba, sehingga terhindar dari benturan. Keahlian mereka dalam menavigasi laut menggunakan ekolokasi, memancarkan suara, dan deteksi pantulannya membuat lumba-lumba siap bergerak dengan sangat efektif, bahkan di perairan yang gelap. Sayangnya, akibat perubahan iklim dan kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab, sekarang ini lumba-lumba sudah sangat langka, sehingga wajib dilindungi dari kepunahan. Kesimpulan dari teks tersebut. Nah, lumba-lumba sebagai salah satu makhluk paling cerdas, tapi juga sangat langka, sehingga wajib dilindungi. Cocok ya, tadi di atas ada yang paling cerdas, kemudian di sini juga wajib dilindungi. Kita cek dulu apakah B, C, D salahnya di mana. Lumba-lumba yang terkenal sebagai hewan mamalia hampir punah keberadaannya karena keserakahan manusia. Di sini tidak bicarakan di awal tadi bahwa lumba-lumba itu termasuk binatang yang cerdas, jadi kurang lengkap ya. Lumba-lumba yang tergolong hewan mamalia terkenal sebagai salah satu makhluk laut yang paling cerdas di dunia. Tapi di sini tidak sampai membicarakan tentang yang wajib dilindungi tadi, berarti kurang lengkap. Lumba-lumba memiliki sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan dirangsang yang dinamakan sistem sonar. Ini hanya sebagian saja, belum merupakan semuanya. Tapi yang merupakan kesimpulannya adalah yang nomor 8. Cermati infografik berikut. Ini tentang tumbuh kembang anak dengan media digital. Pertanyaan yang jawabannya ada di infografik tersebut adalah, ingat yang ditanyakan di sini adalah pertanyaan yang jawabannya ada, bukan pernyataan ya, tapi pertanyaan.
Nomor 8 ini kita lihat, kita baca dulu. Tumbuh kembang anak dengan media digital. Akses media digital yang baik dengan pendampingan dapat mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang pada anak. Usia 1-3 tahun. Akses audio media digital dapat menambah kosakata, angka, dan lagu pada anak. Anak belajar mengenal perbedaan, menumbuhkan sikap peduli dan berbagi. 4. Usia 4-6 tahun meningkatkan keterampilan mengenal huruf, angka, dan pengetahuan dasar, membedakan hal yang baik dan buruk, mengenal yang fakta dan fantasi. Kemudian usia 8-12 tahun memberikan pemahaman tentang anggota tubuh, meningkatkan daya imajinasi anak. Yang perlu dihindari, tayangan yang mengandung unsur kekerasan, seksualitas, bahasa yang tidak senonoh, penyimpangan gender, dan antisosial. Manakah yang pertanyaannya ada di teks? Pada usia berapakah anak mulai mempelajari ilmu pengetahuan kompleks? Tidak ada ya jawabannya di infografik tadi. Kemudian yang B. Bagaimana cara orang tua melarang anak menggunakan media digital di rumah? Tidak dibicarakan. C. Apa yang perlu dihindari dalam tayangan media digital untuk anak? Ada nggak ini? Ada ya di sini ya. Kapan anak harus mulai menguasai teknologi komputer sekolah? Ini tidak dibahas juga. Sehingga jawabannya yang C. Oke, berikutnya yang nomor 9. Cermatilah infografik berikut. Masih tentang infografik ya. Infografik memang kita harus cermat dalam melihatnya. Nah, di sini adalah pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut. Kita lihat, penjualan mobil retail sales baik kategori Indonesia dalam 2021 ya, totalnya ada sekian, 863.348 unit. Di sini ada, kalian cermati satu-satu, ada double cabin, terus ada sedan, truk, pick up, bus, dan lain-lain. Pernyataannya sesuai, kita lihat dulu yang A. Mobil sedan memiliki presentasi penjualan tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Kita cari sedan. Apakah di sini presentasi tertinggi? Bukan ya, bukan tertinggi ya. Kemudian, ada yang lebih tinggi dari sedan yang itu 4 kali 2, yang ini 55,1%. Kategori 4,2 penyumbang lebih dari setengah total penjualan mobil retail. Kategori 4 kali 2 menyumbang lebih dari setengah. Iya, di sini ada 56. Ini berarti lebih dari setengahnya ya. Berarti ini benar. Kemudian mobil double cabin merupakan kategori penjualan tertinggi. Ini bukan tertinggi. Ini bukan tertinggi. Kemudian penjualan mobil pick up mencapai 72.000 pada tahun 2021. Pick up mencapai 72, bukan ya di sini, tidak. Bukan 72, ini bukan 72. Sehingga jawabannya yang B. Sekarang nomor 10. Hal pokok yang dibahas dalam teks tersebut. Baca dulu ya. Hutan hujan tropis yang merupakan salah satu ekosistem paling kaya dengan keanekaragaman hayati memberikan manfaat yang luar biasa bagi dunia. Hutan yang sering disebut lantai hutan ini menjadi habitat dari vegetasi paku-pakuan, rotan, bambu, dan palam kecil. Hutan ini menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang banyak diantaranya tidak dapat ditemukan di tempat lain. Selain berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global dengan menyerap karbon dioksida, hutan hujan tropis juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Sayangnya, hutan-hutan ini terus terancam oleh aktivitas manusia seperti penebangan liar dan konversi lahan untuk perkebunan. Upaya pelestarian hutan hujan tropis menjadi semakin penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan. Hasil hutan berupa kayu dimanfaatkan oleh industri perkayuan untuk diolah menjadi beberapa produk seperti komposit, mebel, serta penjualan kayu secara gelondongan. Masing-masing kayu memiliki nilai dan harga tersendiri. Oleh sebab itu, mengenal kayu beserta jenis dan sifatnya sangatlah penting. Misalnya mengenai kekuatan corak, motif serat, keawetan, serta lainnya. Sedangkan hasil hutan non-kayu yang meliputi satwa, minyak arsenik, getah, damer, resin, tumbuhan obat, madu, dan lainnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan permintaan pasar. Dampak terbesar yang dirasakan jika hutan hujan tropis mengalami kerusakan adalah perubahan iklim dunia yang lebih signifikan. Tidak hanya oksigen saja yang mampu diproduksi, kebutuhan karbon pun bisa dihasilkan berkat adanya hutan.
Nah, hal pokoknya, apa sih sebetulnya teks tadi itu pokoknya itu menjelaskan tentang apa? Kalau yang A, perubahan iklim menyebabkan hutan hujan tropis rusak. Atau upaya pelestarian hutan hujan tropis sangat penting. Hujan tropis memberikan manfaat yang luar biasa. Dampak terbesar jika hujan hutan tropis mengalami kerusakan. Di sini sebagian besar yang dibicarakan adalah ini paling kaya, kemudian menjadi habitat, menjadi rumah bagi spesies, menjaga keseimbangan iklim global. Nah, ini menunjukkan betapa penting ya, ini tentang manfaat hujan tropis ini memberikan banyak manfaat yang luar biasa jawabannya ya. Oke. Nah, demikian tadi pembahasan soal AN 2024 kelas 7 untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10. Terima kasih.